Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, sehingga dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, sebagai langkah yang akan memudahkan jalan kita menuju surganya nanti. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan di antara nikmat yang perlu kita syukuri juga adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang menjadi pokok-pokok syariat Islam, karena itulah yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama menjabarkan dan makna dari illa liya'budun adalah illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkanku. Artinya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan dianggap beribadah, dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentauhidkannya, dengan kita mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Itu masuk ke Al-Faslur Rabi, pasal yang keempat, tentang ibadah dan maknanya. Al-ibadatu maknaha anwa'uha syumuluha. Ibadah, kemudian maknanya, macam-macamnya, serta cakupannya. Kalau kita kembalikan ke makna yang sebenarnya, ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu memiliki cakupan yang sangat luas. Mungkin kalau kita kembalikan ke apa yang kita pahami dari ibadah yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu apa? Ya, kita mengerjakan syariat Islam yang dibebankan kepada kita, atau kurang lebih kita mengerjakan apa yang menjadi kewajiban seorang muslim. Tetapi para ulama memberikan banyak sekali dari pengertian-pengertian, penjabaran-penjabaran terkait makna dari ibadah itu sendiri. Nah, sekarang makna ibadah dari sisi bahasa. Makna ibadati lughatan at-tadhallulu wal khudu'u. Ya. Makna ibadah secara bahasa adalah at-tadhallul, merendahkan diri, wal khudu'u, dan tunduk. Wa minhu tariqun mu'abbadun ay mudhallalun qad wati'atu al-aqdamu. Ya, di antara makna dari ibadah secara bahasa adalah tariqun mu'abbad, jalan yang mu'abbad itu maksudnya adalah jalan yang mudhallal, yang ditundukkan dan diinjak oleh kaki manusia.
Itu makna secara bahasa. Adapun secara syariat, laha ta'arifu katsiratun wa ma'naha wahidun. Memiliki pengertian-pengertian yang banyak tetapi maknanya satu. Jadi meskipun para ulama memberikan definisi yang berbeda dari ibadah, mereka menggunakan bahasa sesuai dengan penguasaan mereka, tetapi tujuan atau maknanya hanya satu. Di sini disebutkan di antara pengertian yang disebutkan oleh para ulama dari pengertian ibadah, maknaha at-tadhallulu lillahi subhanahu wa hiya ghayatu dzulli lillahi ta'ala ma ghayati hubbihi. Nah, ini di antara makna atau pengertian dari ibadah adalah at-tadhallul, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Atau dengan bahasa lain, ghayatu dzulli lillahi ta'ala, ya, puncaknya perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ma ghayati hubbihi, dengan puncak kecintaan kepada Allah. Nah, jadi ibadah menurut pengertian ini adalah, ya, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya dibarengi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan kecintaan yang, ya, sampai puncak, ya. Ini diantara pengertian dari ibadah menurut syariat. Adapun untuk makna ibadah yang, ya, paling kompleks, ya, yang paling mencakup seluruh pengertian yang ada, itu pengertian yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa ta'riful jami'u laha huwa anna al-ibadata ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ya. At-ta'riful jami'u laha, pengertian yang mencakup dari semua definisi yang disebutkan oleh para ulama. Annal ibadata, bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu, ya, satu nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yardahu, dan apa yang diridhoinya, minal aqwali, dari ucapan-ucapan, wal a'mali, ya, perbuatan-perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, baik yang zahir, yang tampak, ataupun yang batin, atau yang dilakukan oleh hati kita. Nah, ini pengertian ibadah secara umum yang ini mencakup pengertian-pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Atau kalau kita sederhanakan, ini adalah pengertian yang paling pertengahan, ya, bisa mengenai seluruh pengertian yang disebutkan oleh ulama yang lain. Jadi ibadah adalah satu nama yang mencakup seluruh hal-hal yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik dari ucapan atau perbuatan yang zahir dan yang batin. Kalau kita kembalikan ke makna ini, ya, berarti salat yang kita kerjakan, ya, Assalamualaikum. Ya, salat wajib 5 waktu, ini termasuk ibadah napa mboten? Masuk ibadah. Karena itu adalah salah satu bentuk perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa zakat dan infak. Itu juga termasuk ibadah. Kemudian lebih rendah lagi, kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti, ya, sholat duha, kemudian sholat tahajud, puasa-puasa sunnah, atau zikir-zikir yang sifatnya sunnah, maka itu pun juga masuk ke dalam ibadah, karena itu termasuk apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan ke mana ini, ya, berbakti kepada orang tua, itu kira-kira masuk ibadah napa mboten? Berbakti kepada orang tua, ibadah napa mboten?
Tergantung niatipun. Kalau niat untuk ibadah maka dia akan dinilai ibadah. Kalau hanya niatnya sekedar memenuhi tanggung jawab sebagai seorang anak tanpa niat ibadah, maka akan bernilai kebiasaan atau adat. Dan insya Allah ini akan diperinci di bagian akhir nanti. Termasuk juga makan, minum, kemudian istirahat, tidur kita, itu pun semuanya akan bernilai ibadah ketika kita niatkan beribadah. Karena makan, minum, berbakti pada orang tua, itu pun masuk ke dalam apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Wa hiya munqasamatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarihi. Ibadah-ibadah itu terbagi kepada ibadah al-qalbi, ibadah hati, wal lisani, ibadah lisan, wal jawarihi, dan anggota badan. Fal khaufu war raja'u wal mahabbatu wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu ibadatun qalbiyatun. Al khauf, rasa takut, raja, harap, al mahabbah, kecintaan, kemudian tawakal, kemudian kita raghbah dan rahbah, termotivasi, merasa terancam, itu adalah termasuk ibadatun qalbiyah, ibadah yang berasal dari hati, ibadah yang dilakukan oleh hati manusia. Kemudian wat tasbihu wat tahlilu wat takbiru walhamdu wasyukru bil lisani wal qalbi ibadatun lisaniyatun qalbiyatun. Kemudian tasbih, kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, wa tahlil, la ilaha illallah. Kemudian takbir, ucapan Allahu akbar, walhamdu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, wasyukru bil lisani wal qalbi. Kemudian syukur dengan lisan dan hati, ibadatun lisaniyatun qalbiyatun. Itu semuanya adalah ibadah lisan dan hati. Ibadah yang bersamaan antara lidah kita dengan hati kita. Kemudian wassalatu waz zakatu wal hajju wal jihadu ibadatun badaniyatun qalbiyatun. Kemudian contoh lainnya adalah salat, zakat, haji, kemudian jihad di jalan Allah, ibadatun badaniyatun qalbiyatun. Ibadah badan dan hati. Ila ghairi dzalika min anwa'il ibadati allati tajri 'alal qalbi wal lisani wal jawarihi wa hiya katsiratun. Ila ghairi dzalika, dan selain hal tersebut, min anwa'il ibadati, dari macam-macam ibadah, allati tajri 'alal qalbi, yang keluar dari hati, wal lisani wal jawarihi, keluar dari lisan ataupun dari anggota badan, wahya katsiratun, dan jumlahnya banyak. Jamaah rahimakumullah. Jadi untuk ibadah sesuai dengan makna yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ibadah tersebut adalah seluruh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah ataupun yang lainnya, selama itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk cakupan dari ibadah. Kemudian termasuk ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, maka kita pun tidak terlepas dari yang namanya hujjah atau dalil. Di antara dalil yang membicarakan masalah ibadah, masalah persembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Nah, wal ibadatu hiyallati khalaqallahul khalqa min ajliha. Ibadah adalah yang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuknya. Ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa ibadah itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Seperti yang kita sampaikan di awal, illa liya'budun, ya, ditafsirkan oleh para ulama, illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkanku. Jadi mana ibadah dalam ayat ini terikat dengan pentauhidan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbatas dalam masalah pentauhidan. Ya, karena maknanya ibadah tadi adalah ya, satu nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoinya. Jadi meskipun kita namakan ibadah, kita namakan persembahan untuk Allah, tetapi kalau di situ disandingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak masuk dalam cakupan ibadah secara syar'i. Ya, orang niatnya menganggapnya itu adalah ibadah, ya, mengerjakan ya, sholat, kemudian ditambah rakaatnya, atau mungkin jumlah sujudnya ditambah karena alasannya sujud itu bagus, kok cuma 2, saya 10 mampu, ditambah jadi sujudnya 10 kali setiap rakaat. Itu tidak bernilai ibadah secara syar'i. Karena masalah ibadah itu ya, mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Ya, Allah mengatakan, aku tidak menginginkan dari mereka ya, rizki, wa ma uridu ay yut'imun. Dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Ya. Fa akhbara subhanahu annal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya qiyamuhum bi ibadatillahi wallahu ghaniyun an ibadatihim. Fa akhbara subhanahu, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan annal hikmata min khalqil jinni wal insi, bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia hiya qiyamuhum bi ibadatillah, adalah bergeraknya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyun an ibadatihim, dan Allah Subhanahu wa taala ya, maha kaya atau tidak butuh dari ibadah-ibadah mereka. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya, memerintahkan kita untuk ya, mentauhidkannya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ya, butuh kepada ibadahnya manusia, butuh kepada sujudnya manusia, butuh kepada zikirnya manusia, bukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tadi setelah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk tunduk kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, langsung membatasi dalam ayat setelahnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak membutuhkan dari mereka itu rizki, dan tidak butuh juga mereka itu memberi makan. Artinya ibadah manusia itu hanya untuk ya, untuk pelakunya, kembali kepada yang beribadah. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meminta manusia dan jin untuk beribadah
kemudian dianggap bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap ibadahnya manusia dan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Wa innama humul muhtajuna ilaiha li faqrihim ilallahi ta'ala. Wa innama humul muhtajuna, tetapi hakikatnya mereka adalah yang butuh ilaiha, kepada ibadah-ibadah tersebut, li faqrihim ilallahi ta'ala, karena fakirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'budunahu ala wifqi syari'atihi, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala wifqi syari'atihi, sesuai dengan syariatnya. Faman aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun, barang siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah, fahuwa mustakbirun, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Nah, di sini diperinci beberapa sifat, beberapa perbuatan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang enggan atau malas untuk beribadah kepada Allah, fahuwa mustakbirun, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa sombong? Ya, karena tujuan utama penciptaan manusia, tujuan utama penciptaan jin adalah untuk beribadah. Kok tujuan utama itu mereka enggan, malas, ya maka ya, dianggap ya, sombong. Wa man abidahu wa abida ma'ahu ghairahu fahuwa musyrikun. Nah, ini secara perbuatan, ya, secara zahirnya lebih ringan daripada orang-orang yang sombong. Tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dosa yang sangat besar. Wa man abidahu, siapa yang menyembahnya, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa abida ma'ahu ghairahu, dan menyembah bersamanya, ya, bersama dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, ghairahu, juga menyembah selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia termasuk ya musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas lumayan panjang ya di pembahasan sebelumnya terkait kesyirikan, bahwa mempersembahkan satu bentuk dari apa yang itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kesyirikan. Nah, contohnya ya, sujud, kemudian kurban, ya salat, ataupun hal-hal yang itu menjadi hak Allah, yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kok dipersembahkan untuk selainnya, maka itu termasuk kesyirikan. Pelakunya disebut musyrik. Ya. Wa man abidahu wahdahu bi ghairi ma syara'ahu fahuwa mubtadi'un. Wa man abidahu wahdahu, barang siapa yang menyembah Allah saja, memurnikan ibadah kepada Allah, bi ghairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un, tetapi bi ghairi ma syara'a, dengan selain apa yang disyariatkan oleh Allah. Ibadahnya ikhlas untuk Allah, tujuannya murni untuk Allah, tetapi caranya dengan selain apa yang disyariatkan, fahuwa mubtadi'un, maka dia termasuk mubtadi, ya, orang yang ya, melakukan kebid'ahan, ya, melakukan sesuatu yang diada-adakan. Karena syarat ibadah itu adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara dan prakteknya. Jadi ikhlas saja untuk Allah saja itu belum cukup. Harus dibarengi dengan mutabaah atau ittiba, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam praktek atau tata cara beribadah. Kemudian yang terakhir, wa man abidahu wahdahu bima syara'a fahuwal mu'minul muwahhidu. Nah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdahu, dengan mengesakannya,
Nah, bima syara'a, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ibadahnya murni untuk Allah, tata caranya sesuai dengan apa yang disyariatkan. Fahuwal mu'minul muwahhid, itulah orang yang mukmin, orang yang beriman, al muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Nah, jadi ibadah yang benar adalah dengan kita ikhlas, ya, niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi makna atau pengertian dari ibadah. Nah, jadi apapun yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya masuk ke dalam makna ibadah. Kalau dilihat dari bentuk ibadahnya. Kemudian, ya, pembahasan berikutnya anwa'ul ibadati wa syumuluha. Nah, macam-macam ibadah dan cakupannya. Nah, di sini dijelaskan kalau semua yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ibadah. Ya, di sini diperinci mana yang termasuk wajib, mana yang termasuk sunnah. Kemudian mana yang termasuk kadang ibadah, kadang bukan. Atau yang sesuai dengan niat pelakunya. Penulis mengatakan al ibadatu laha anwa'un katsiratun. Ibadah itu memiliki jenis yang banyak. Fahiya tashmulu kulla anwa'it ta'ati adh-dhahirati 'alal lisani wal jawarihi. Dan dia mencakup kulla anwa'it ta'ati, seluruh bentuk ketaatan adh-dhahirati 'alal lisani wal jawarih, yang tampak pada lisan dan anggota badan. Nah, ini bentuk ibadah yang pertama, yaitu seluruh perbuatan manusia yang tampak pada lisannya ataupun dalam anggota badan, diantaranya kadzikri, seperti zikir, wat tasbihi, tasbih, wat tahlil, ya, tahlil, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, was sholati, ya, salat, banyak ya, was zakati, was siyami, wal haji, wal jihadi, seperti zakat, puasa, haji, wal jihad, kemudian jihad, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wal ihsani ilal aqaribi, berbuat baik kepada kerabat, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, juga kepada orang-orang miskin, wa bnis sabili, dan orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, ini bentuk ibadah-ibadah yang tampak, baik yang tampak dalam lisan kita ataupun anggota badan. Kemudian kadzalika hubbullahi wa rasulih, termasuk juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa khasyatullahi wal inabatu ilaihi. Kemudian termasuk juga adalah takut kepada Allah dan tunduk padanya. Wa ikhlasuddini lahu, kemudian mengikhlaskan di dalam beribadah, di dalam beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasabru li hukmihi, sabar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Waridha biqadaihi, ridha terhadap ketentuan-ketentuannya, wa tawakkulu alaihi, serta bertawakal kepadanya. Warraja'u li rahmatihi, berharap akan rahmatnya, kasih sayangnya. Wal khaufu min adabihi, takut dari azab atau siksaannya. Fahiya syamilatun likulli tasarrufatil mu'mini idza nawa bihal qurbah, idza nawa bihal qurbata aw ma
ya'inu 'alaiha. Dan itu mencakup juga likulli tasarrufatil mu'min, ya seluruh perbuatan seorang mukmin, ya seluruh geraknya seorang mukmin, idza nawabiha al-qurbata, ketika diniatkan untuk kurbah, kedekatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Au ma ya'inu 'alaiha, atau yang membantu kepadanya. Nah, di sini para ulama membagi di dalam masalah beribadah, di dalam masalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dari semua perincian yang sudah kita sebutkan tadi, ya, dari amalan hati, kemudian amalan lisan, amalan badan yang disebutkan secara rinci seperti jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, puasa, zakat, tahlil, tasbih, kemudian takut, berharap, semuanya tadi, nah para ulama menyimpulkan itu semuanya masuk ke dalam satu istilah yang namanya ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang secara asal sudah menjadi syariat, sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbagi menjadi 3 tadi. Jadi ibadah mahdhah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ibadah hati, kemudian ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Yang mana kesemuanya tadi itu berasal dari satu pengertian yang secara asal atau secara awal adanya ibadah tersebut memang murni perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau misalnya berupa kewajiban sholat. Sholat secara asal memang sudah berupa syariat ibadah, sudah berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sunnah misalnya, ya, puasa-puasa sunnah. Kemudian tahlil, takbir secara mutlak, maka itu semuanya sudah berbentuk ibadah dari awal. Adapun yang lainnya, ya, selain dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara asal itu adalah ibadah, maka seluruh sendi-sendi kehidupan manusia itu bisa bernilai ibadah sesuai dengan niatnya, sesuai dengan tujuan orang tersebut melakukan perbuatannya. Dan ini dikenal dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang secara asal itu bukan perintah Allah, bukan bagian dari syariat Islam, tetapi bernilai ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Dan ini dibahasakan oleh penulis tadi, fahiya syamilatun likulli tasarrufatil mu'min idza nawabiha al-qurbata aw ma ya'inu 'alaiha. Dan itu mencakup, ya, seluruh perbuatan seorang muslim apabila diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau yang menolongnya pada hal tersebut. Nah, maka ini ada Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, dari ibadah ghairu mahdhah, kita niatkan perbuatan kita itu wasilah atau perantara di dalam beribadah, maka itu pun juga akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, asalnya niku ibadah napa kebiasaan? Kebiasaan nggih. Panjenengan dahar napa mboten niku mboten wonten masalah. Sidinten pancen dahar ping setunggal napa ping gangsal niku mboten wonten hukumipun dalam syariat, mboten dibahas. Tetapi kalau makan itu kita niatkan untuk beribadah, misalnya kita makan saderenge, ya, sholat subuh di waktu Ramadan, ya, makan sahur, kita niatkan itu yang pertama karena termasuk syariat, ya, maka itu akan bernilai ibadah. Atau kita niatkan untuk menguatkan badan kita untuk beraktivitas selama seharian, itu pun juga akan bernilai ibadah. Karena tanpa kita makan di waktu tersebut, akan banyak hal-hal yang tertinggal, akan lemes. Atau contoh lain misalnya istirahat, tidur. Tidur pun juga bukan bernilai ibadah.
Tetapi kalau kita niatkan wasilah, kita niatkan tidur itu adalah perantara agar kita bisa beribadah dengan tenang. Misalnya tidur di awal waktu pada Isya agar bisa bangun jam 3, atau tidur di waktu siang, qailullah. Kita niatkan agar misalnya sholat asar tidak terlalu ngantuk, atau kita niatkan tidur siang kita itu karena mengikuti perintah Rasulullah untuk menyelisihi perbuatannya setan, maka itu pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, semua perbuatan kita akan bernilai ibadah yang istilahnya adalah ibadah ghairu mahdhah ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan pun juga bernilai ibadah kalau kita niatkan ibadah. Misalnya pun muamalah riba, itu kita semua orang bisa meninggalkan riba, tetapi akan bernilai ibadah ketika kita niatkan kita muamalah harta, kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang berbau riba karena mengikuti syariat Islam, itu akan bernilai ibadah. Berbeda dengan, mohon maaf, misalnya yang tinggalnya di daerah atau di tempat yang jauh dari bank atau di daerah yang nggak ada ATM, yang lepas dari amalan-amalan ribawi. Yang pertama, meninggalkan riba karena memang niat untuk beribadah. Yang kedua, meninggalkan riba karena memang tidak melakukan atau nggak ada urusan di situ. Itu akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi misalnya meninggalkan mikir terus kamar repot oke. Jujur gak masih boleh. Contoh apa saya meninggalkan hal-hal yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi kebiasaan manusia. Lupa contohnya, aku tak angen benar. Misalnya pun zina, yang ini menjadi contoh yang disebutkan oleh Nabi SAW di kisah 3 orang yang terjerembab dalam gua dan tertutup batu besar. Di antara perbuatannya itu adalah perbuatan ibadah ghairu mahdhah, yaitu meninggalkan zina. Meninggalkan zina karena memang punya kesempatan dan punya kemampuan, karena niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berbeda dengan orang yang meninggalkan zina karena memang enggak punya kesempatan atau tidak ada kemampuan, tidak ada kecondongan ke situ. Misalnya di tengah hutan enggak ada siapapun, enggak ada wanita, ya meninggalkan zina memang ya wajar karena enggak ada kemampuan dan enggak ada wasilah dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang disahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang orang yang terjerembab dalam gua. Rasulullah sebutkan bahwa di antara 3 orang itu, orang kaya raya kemudian pernah menginginkan seorang wanita untuk di tubuhnya, tetapi wanita itu menolak. Tetapi suatu saat wanita itu membutuhkan harta yang banyak dan laki-laki ini mampu untuk membantunya dengan syarat. Akhirnya ketika laki-laki ini sudah siap untuk melakukan dengan wanita itu, akhirnya wanita mengatakan, apakah kau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu laki-laki ini meninggalkan wanita tersebut dengan harta yang sudah diserahkannya. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan, ya Allah, jika aku ini melakukan hal tadi, yang meninggalkan zina tadi dengan niat untuk ibadah kepadamu, murni untuk mencari wajahmu, maka bukalah pintu gua ini. Disebutkan dalam hadis tersebut, pintu gua terbuka dengan wasilah ibadah tadi. Jadi kita mengerjakan hal-hal yang mubah, meninggalkan larangan, ataupun bahkan mengerjakan hal-hal yang baik seperti birrul walidain, itu semuanya dianggap ibadah tergantung dari niat kita. Terlanjutkan ya.
hatta al-adati idza qasada biha at-taqawi 'ala ta'ati. Hingga ya, adat, kebiasaan-kebiasaan idza qasada biha at-taqawi 'ala ta'ati. Apabila hal tersebut diniatkan at-taqawi 'ala ta'ati, untuk menguatkan atau untuk mendukung 'ala ta'ati, pada ketaatan-ketaatan. Kan naumi wal akli wasyurbi, seperti tidur, makan, minum, wal bai'i wasyira'i, kemudian seperti jual beli, wa talabir rizki, ya, mencari rizki atau bekerja, ya. Wan nikahi, termasuk juga nikah. Fa inna hadhil adati ma'niyati salihati tasiru ibadatin yusabu 'alaiha. Fa inna hadhil adat, sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan ini ma'niyati salihati, ketika dibarengi niat yang baik, maksudnya adalah niat ibadah, tasiru ibadatin, maka akan menjadi ibadah-ibadah, yusabu 'alaiha, yang akan diberi pahala karenanya. Walaisatil ibadatu qasiratan 'ala syairil ma'rufati, dan tidaklah ibadah itu terbatas pada ritual-ritual al-ma'rufah yang sudah kita kenal. Nah, jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan terbatas pada ritual, bukan terbatas pada syariat yang memang itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan sejak awal, seperti yang kita sebutkan tadi, termasuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah memang ya harus kita ya, kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan harus kita niatkan untuk Allah. Adapun nah, ibadah yang lainnya ya, yang bisa kita lakukan meskipun itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari syariat, ketika kita niatkan untuk ibadah atau kita niatkan untuk wasilah memperkuat ibadah kita yang lain, maka itu pun akan bernilai ibadah. Fayan bagi lil muslimi an yastahdhiran niyata shadiqata fi jami'i a'malihi dunyawiyati kadirasati wal wadhifati wa ghairiha hatta yusaba 'alaiha. Nah, maka hendaknya bagi seorang muslim an yastahdhiran niyata shadiqah, ya, untuk menghadirkan niat yang benar, niat yang jujur, niat untuk Allah Subhanahu wa taala fi jami'i a'malihi dunyawiyah, dalam seluruh perbuatan-perbuatan duniawinya, dalam seluruh kebiasaan-kebiasaannya, kad dirasati, seperti dirasah, belajar. Ya, dan dalam makna ini maksudnya adalah belajar secara umum, ya, bukan belajar ilmu syar'i. Ya, kalau belajar ilmu syar'i itu sudah menjadi perintah tersendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, adapun untuk ya, belajar ilmu dunia, ya, matematika, fisika, kedokteran, arsitek, maka itu pun kembali kepada niat masing-masing. Belajar ilmu kedokteran tujuannya untuk ya, menolong kaum muslimin, misalnya kedokteran untuk wanita, belajar spesialisasi kandungan, spesialisasi ini yang menjadi kebutuhan wanita, maka itu akan bernilai ibadah ketika diniatkan, akan menyelamatkan wanita dari ya, bermuamalah dengan laki-laki selain mahram atau yang lainnya, itu akan bernilai ibadah. Kebalikannya, adapun hal-hal yang mungkin di mata manusia itu nilai yang sangat mulia, kalau diniatkan untuk yang jelek, maka itu pun akan bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar ilmu kelistrikan, tujuannya apa?
ben gandoli listrik orang bayar meteran, itu pun akan bernilai dosa. Ini contoh loh ya. Wal wadhifati, dan pekerjaan-pekerjaan atau profesi. Wa ghairiha hatta yusaba 'alaiha, dan yang lainnya hingga diberi pahala atasnya. Ya, jadi kesimpulannya ya, pengertian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua pembagian ya. Ibadah mahdhah, ibadah yang secara asal itu adalah perintah dari Allah, syariat dari Allah, dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari niat pelakunya. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim di dalam memanfaatkan ya, kehidupan kita ya, hendaknya kita menjadi orang-orang yang cerdas nih, orang-orang yang kalau bahasa manajemennya modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Mboten Mas Heru nggih. Mboten modele kuatah yang untungnya didik kan eman-eman nggih. Dari ekonominya nggih. Modal paling kecil tapi ya, untungnya paling besar. Di dalam beribadah pun juga nggih. Dengan kita bermodal usia yang hanya terbatas sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilun man yujawizu dzalik." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, umur umatku adalah antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Jadi agar kita nilai ibadahnya lebih daripada ibadah 1000 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan setahun sekali di malam Lailatul Qadar, ataupun Allah Subhanahu wa taala ya siapkan pahala-pahala yang modalnya kecil tapi hasilnya besar. Misalnya adalah doa waktu sore Jumat ya, pada asar waktu Jumat, yang mana itu adalah doa yang mustajab yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ibadah-ibadah yang lain, maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan tersebut. Termasuk juga adalah yang kita bahas ini, ya kita niatkan seluruh perbuatan kita, seluruh aktivitas kita untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istirahat, kemudian aktivitas kita, bekerja, nek dodolan niatnya nopo? Niat ibadah mawon secara mutlak. Kalaupun kita niatkan sebagai wasilah, kita jualan nopo misalnya dolanan, mau wasilai agar anak-anak bisa bermain di dunia nyata, bukan bermain gadget. Insyaallah itu pun akan bernilai ibadah. Kalau enggak ketemu niatnya wasilahin nopo, kita niatkan secara mutlak ini adalah kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah itu yang kita bahas di sore hari ini terkait masalah ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam meniti kehidupan ini, tentunya di dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk terus berada di jalannya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.